Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, ini kita pertemuan ke-6 terkait dengan sains dan teknologi. Sebelumnya sudah kita bahas apa itu sains dan teknologi. Ini kita lanjutkan. Nah, teknologi itu sendiri adalah data berupa data dan informasi, teknologi dan teknologi informasi. Nah, jadi banyak singkatan-singkatan tentang teknologi informasi ini ya. Ada TI, ada apa namanya, sains teknologi dan lain sebagainya. Nah, jadi teknologi informasi ini sendiri juga sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu untuk mempermudah pekerjaan seperti itu ya. Kemudian sains teknologi informasi ini juga berkaitan dengan data ya, berkaitan dengan data. Kemudian apa itu data? Yaitu data adalah bahan mentah dari informasi. Nah, ini pendapat dari Gordon Davis. Nah, kemudian data berasal dari kata datum yang berarti fakta atau bahan-bahan keterangan. Ini dari Kamus Bahasa Indonesia ya. Data adalah bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok simbol-simbol yang mewakili fakta, kejadian, tindakan, benda, dan sebagainya. Nah, jadi kumpulan data itulah yang disebut dengan informasi. Contohnya sebuah data siswa kelas 2 SD. Nah, kumpulan data itu bisa dijadikan informasi, misalnya dari siswa kelas SD itu berapa orang yang memiliki tinggi badan sekian, kemudian berapa orang yang gemuk, berapa orang yang kurus. Nah, seperti itulah informasi yang bisa kita ambil dari data tersebut. Kemudian data center itu saat ini ada beberapa ya yang bisa saya tampilkan ini, yaitu Facebook ya, kemudian Microsoft, kemudian Google, kemudian IBM. Nah, Facebook kita contohkan seperti inilah, bisa kita lihat sentralisasi datanya ya. Bayangkan ini berapa hard disk, mungkin berapa kapasitas penyimpanan yang bisa di input atau bisa disimpan. Nah, jadi adik-adik sekalian ketika melakukan input data atau upload foto di Facebook, nah tersimpan di sinilah semua. Kira-kira seperti itu dia, ya. Jadi sekian banyak foto yang kita buat di Facebook, ya bisa disimpan di sini. Kemudian ini informasi ini adalah data yang telah diolah yang berguna bagi penerimanya dan nyata. Kemudian informasi ini merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna pada orang lain menerimanya. Yang saya ceritakan tadi, ya. Sebenarnya data ini bisa kumpulan data-data kecil yang bisa dijadikan informasi. Contohnya kita melihat data grafik kemiskinan di Indonesia berapa persen, kemudian data-data mungkin bisa kalau di universitas itu adalah IPK yang tertinggi siapa saja. Nah, itu termasuk data yang berupa di outputkan atau dikeluarkan dengan informasi. Ya, ini hanya pengertian informasi saja. Kemudian data dan informasi itu seperti ini grafiknya, seperti ini alurnya, yaitu data diproses, kemudian bisa jadi informasi. Ya, saya contohkan tadi, misalnya data kemiskinan di sebuah wilayah, sebuah provinsi, kemudian diproses, ternyata ini kita anggap sebuah data kependudukan di sebuah wilayah atau di sebuah provinsi, kemudian diproses. Setelah diproses ternyata diinformasikan itu
data untuk orang miskin sekian, data orang yang mampu sekian, mungkin data orang kaya sekian. Jadi ada sebuah informasi yang menunjukkan bahwasannya rata-rata pendapatan di wilayah tersebut atau di provinsi tersebut berupa sekian juta. Nah, ini sebuah informasi, jadi ketahuan di sini ya. Kemudian informasi itu adalah salah satu sumber daya yang utama ya. Ini hanya pengertian saja. Kemudian 5 sumber daya utama itu yaitu ada manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Nah, kualitas informasi itu juga harus ada ya, harus ada. Yang pertama harus akurat, kemudian harus tepat waktu dan juga relevan ya, memiliki manfaat untuk pemakainya. Jadi akurat ini bisa dikatakan data itu jangan salah. Kalau salah, nah ini yang mungkin orang lain akan berpikir berbeda ya. Ini contohnya di sebuah negara terkaya, misalnya di Abu Dhabi ya, atau di Mesir, itu kecil kemungkinan orang miskin berada di sana. Nah, misalnya di negara terkaya seperti Qatar, di Dubai lah saya bilang ya, di Dubai itu orang miskin aja bisa dapat pendapatan setahun itu lebih kurang miliaran rupiah. Nah, jadi jangankan kayanya negara tersebut, makanya data itu harus akurat atau tidak salah. Terus data itu harus dituangkan dengan tepat waktu ya. Nah, dengan tepat waktu ini tidak boleh terlambat. Misalnya berita hari ini, kegiatan hari ini akan keluar di koran besok. Umpamanya seperti itu. Nggak mungkin berita hari ini keluarnya seminggu lagi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan misalnya musyawarah di sebuah organisasi mau ingin diinput ke dalam koran, nah itu harus tepat waktu, artinya tidak boleh lama ya. Nah, ini ada yang berikutnya, relevans. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Ya, ada pasti ada manfaatnya ya. Informasi-informasi tersebut yang sempat nanti informasi yang disampaikan itu tidak bermanfaat ke masyarakat. Kemudian teknologi ya, ini teknologi ini hanya pengertian-pengertian saja. Kita terus ya, ini pengertian. Teknologi itu tujuannya adalah sudah pasti memecahkan masalah ya, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Dulu pernah saya ceritakan bahwasanya kalau kita mengunjungi seseorang atau untuk mengetahui kabarnya, kita mungkin berangkat ke tempat tersebut ya. Tapi sekarang ini sudah menggunakan teknologi informasi yaitu berupa handphone. Jadi tinggal kita berkomunikasi melalui handphone, kemudian kita menanyakan kabar saudara kita yang mungkin ya bisa dianggap jauh ya. Kemudian teknologi informasi ini juga membuka kreativitas ya, membuka kreativitas. Misalnya kita contohkan nih kemarin software aplikasi Kepul yang dibuat oleh Anak Medan, yaitu memecahkan masalah tentang sampah bisa menjadi uang ya, sampah bisa menjadi uang. Jadi sampah-sampah perabotan yang ada di masyarakat atau sampah organik dan sebagainya bisa dijadikan uang, yaitu dengan menciptakan aplikasi yang bisa berhubungan dengan manusia ya. Jadi ada kreativitas di situ. Jadi sambil memecahkan masalah juga yang selama ini mungkin sampah itu lama kelamaan berada di dalam rumah tapi bisa diuangkan ya. Kemudian efektif ya, efektif ini dan efisien ya.
efektif ini bisa dikatakan sesuai manfaatnya dengan manusia, ya, efektif, efisien. Misalnya yang digunakan ke full kemarin softwarenya itu efektif dari segi penggunaannya karena seluruh manusia ya saat ini kan sudah menggunakan handphone. Jadi tinggal download saja di Play Store aplikasinya, kemudian di dalam aplikasi tersebut bisa berkomunikasi dengan orang lain yang bisa mengambil sampah tersebut untuk datang, ya. Ini fungsi dan keuntungan. Kemudian ini komputer, ya. Apa itu komputer? Mungkin adik-adik sudah tahu. Ini perlu saya jelaskan lagi. Peranan komputer dalam TI sudah pasti banyak ya, membantu dan memudahkan pekerjaan manusia di segala aspek bidang usaha. Ya, contohnya banyak ini ya, di bidang usaha contohnya banyak sekali, termasuk percetakan dan administrasi, baik di pendidikan maupun di bidang lainnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan sains dan teknologi. Terima kasih. Mohon dikomentari di portal e-learning tanggapan yang saya berikan, dan bagi yang menanggapinya saya anggap hadir. Terima kasih. Nanti kita sambung di pertemuan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.